Warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya kita bisa bertemu bertolabul ilmi di pagi hari ini. Salawat serta salam teruntuk uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak jamaah gerakan subuh mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, serta para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, marilah kita mulai acara pengajian subuh pagi ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perlu kita ketahui bersama, alhamdulillah gerakan subuh mengaji ini telah memasuki edisi ke-302 di tahun kedua, dan insya Allah pada hari ini, Ahad tanggal 4 September 2022, kita akan mendapat pencerahan dari narasumber kita, Profesor Siti Hamamah. Mudah-mudahan sudah hadir pada pagi ini. Namun sebelumnya marilah kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Azka Faisal. Beliau akan membacakan surat Toha ayat 1-7 kepada Pak Khairul, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardh lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahannya Pak Khairul, silakan. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Toha. Kamu tidak menurunkan Al-Quran. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Melainkan sebagai peringatan
bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Pak Hairul. Mudah-mudahan ayat-ayat tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Hairul Azhar Faisal menjadi rahmat buat kita semua, terutama tentunya buat Pak Hairul yang membacakannya. Baik Ibu dan Bapak Gerakan Subuh Mengaji serta pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki acara pokok, yaitu pemaparan materi tentang peran Muhammadiyah dan Aisyah menuju Indonesia berkemajuan. Maaf, Prof. Hamamahnya sudah hadir? Bapak sudah hadir? Sudah sedang membuka kamera. Alhamdulillah. Baik, izinkan sebelum beliau memaparkan materinya, saya akan membacakan CV-nya, CV singkat tentunya. Beliau bernama Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno, lahir di Yogyakarta 24 Januari 1941, dan beliau itu pakar kesusastraan Melayu. Beliau guru besar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan beliau juga pernah menjadi Dewan Pakar di ITSMI Yogyakarta, dan kiprahnya di Muhammadiyah Aisyah itu luar biasa. Sejak remaja, Prof. Hamamah ini sudah berkiprah di Nahdlatul Aisyah, sehingga beliau pernah menduduki sebagai ketua Nahdlatul Aisyah itu pada tahun 1965. Luar biasa. Dan beliau juga pernah sebagai ketua pimpinan pusat Aisyah 2000 sampai 2005, kemudian periode kedua 2005 sampai 2010. Begitu CV singkat tentang beliau. Baik, seperti apa peran Muhammadiyah dan Aisyah menuju Indonesia berkemajuan? Ibu dan Bapak rahimakumullah, berkemajuan itu memiliki semangat, nilai keadilan, nilai kemakmuran, nilai peradaban tentunya, dengan kondisi yang lebih baik lagi. Dan berkemajuan juga dapat diartikan proses ideal untuk mencapai tentunya kondisi yang unggul, yang ideal, baik secara material, spiritual, jasmani, dan rohani. Sehingga Indonesia berkemajuan itu memiliki paling tidak 3 dimensi mungkin ya. Berkemajuan dalam semangat, alam pikiran, perilaku, kemudian berkemajuan secara material dan spiritual, kemudian kemajuan untuk menjadi unggul dalam berjejaring dengan berbagai negara ini. Bahkan mungkin ini sebagai salah satu bekal Indonesia emas pada tahun 2045. Nah, sekarang kita ketahui bahwa gerak langkah Muhammadiyah dan Aisyah itu juga adalah dengan 2 dimensi, memiliki dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan juga dakwah tajdid. Nah, sehingga peran untuk mewujudkan Islam yang sebagai agama yang berkemajuan bagi kehidupan umat manusia yang ada. Nah, dalam mewujudkan hal tersebut, Muhammadiyah juga memiliki beberapa dimensi. Paling tidak, Muhammadiyah itu satu dalam bertauhid lurus, kemudian berpegang teguh tentunya pada Quran dan As-Sunnah,
dan bersifat pertengahan wasatiyah gitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, peran Muhammadiyah dan Aisyah untuk menuju Indonesia berkemajuan itu seperti apa nanti gerakannya, actionnya. Nah, insya Allah hari ini pagi ini akan dibahas oleh Profesor Dr. Siti Hamamah Suratno. Kita akan simak bersama. Prof, selamat datang. Sudah hadir? Ya, Prof Hamamah materi sampai pukul 6 dan insya Allah dari pukul 6 sampai pukul 6.30 kita akan buka diskusi tanya jawab tentunya. Untuk itu saya persilakan Prof Hamamah untuk memaparkan materi yang akan dibahas pada pagi ini. Mangga disilakan Prof. Sambil menunggu Ibu Ketua PWA dulu. Oh begitu. Mangga Bu Nia dipersilahkan sambil menunggu Prof Hamamah. Masih di mute, Bu? Ya, mohon maaf. Baik, terima kasih Bu Mulyati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, bersyukur pada pagi hari ini kita akan mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh tokoh perempuan, Aisyah, yang beliau satu-satunya perempuan pertama dari Aisyah yang telah hadir di forum internasional yaitu di PBB. Yeah. Alhamdulillah ya Bu Mulyati, dan sekarang kita jadikan beliau tetap menjadi tokoh perempuan yang membawa pencerahan kepada kita semua sebagai tokoh pimpinan perempuan. Ibu dan Bapak sekalian, Aisyah memasuki abad kedua di tahun 106 mohon maaf ya, di mana kita tidak bisa hanya berdiam diri, tidak hanya bisa cukup merasa puas dengan keadaan yang ada, tapi kita terus tertantang dengan berbagai permasalahan-permasalahan dunia, khususnya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Seperti apa kita akan menjadikan warga kita, para perempuan, terutama perempuan dan anak-anak, agar di kemudian hari dapat mengemban amanah sebagai pemimpin, sebagai bagian dari dunia ini. Oleh karena itu, pada subuh pagi hari ini sengaja kita mintakan kepada tokoh perempuan, yaitu bagaimana Muhammadiyah dan Aisyah bisa menjadikan tokoh utama atau pelaku utama dalam Indonesia berkemajuan. Insya Allah, ke depan Indonesia tetap menjadi ladang dakwah kita, gitu ya. Bagian dari dakwah kita untuk menjadikan kita tetap menjadikan Indonesia ini bagian dakwah kita, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sudah hadir Bu Mulyati? Mbak Nima, saya belum lihat ada Prof Hamamah. Belum, lanjutkan dulu. Sedang saya telepon. Prof, pakai link yang saya WA, terus kemudian diklik Prof. Ya, sambil kita menunggu, saya hanya akan mengantarkan bahwa pada kesempatan ini ada beberapa agenda di Indonesia dan di Jawa Barat tentunya ya. Selain kita akan menghadapi muktamar di Solo, muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, juga kita akan menghadapi muktamar Nasyatul Aisyah di Bandung pada bulan November. Maka sejatinya dengan menghadirkan Ibu Hamamah ini, beliau juga adalah tokoh Nasyatul Aisyah yang telah berkiprah begitu ya, memajukan para generasi muda perempuan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan pada kesempatan ini beliau juga, Bu Mulyati, nanti diminta saja untuk sedikit mengutarakan tentang pergerakan Nasyatul Aisyah, karena beliau pernah juga menjadi ketua Nasyatul Aisyah. Ya, betul. Insya Allah. Jadi sangat luar biasa ya Bu ya, Prof Hamamah. Betul. Tahun 1965 saja sudah menjadi ketua pimpinan pusat Nasyatul Aisyah. Nasyatul Aisyah, di mana itu termasuk 6 orang yang pertama menjadi profesor di keluarga Kauman
Iya, betul. Kiprahnya betul-betul kader kintilan sampai saat ini juga masih berkiprah juga di Iya, Aisyah. iya, betul, Insya Allah betul. nanti akan saya mintakan Prof. Iya, Hamamah iya. untuk membicarakan Iya. tentang Nasyatul Aisyah, karena memang kita sebagai tuan rumah ya Bu ya, Betul. pada Desember ini Nasyatul Aisyah akan melaksanakan muktamarnya, Iya. dan Aisyah juga luar biasa karena putrinya akan melaksanakan muktamar, jadi kita saling bahu-membahu untuk Iya. mensukseskan muktamar Nasyatul Aisyah ini. Iya. Alhamdulillah. Perihal, ya silakan. Perihal kepemimpinan ini sudah kita bahas bersama Ibu dan Bapak semuanya. Setiap hari Minggu kita akan bahas soal kepemimpinan, terutama kita akan menghadapi perhelatan, perhelatan permusyawaratan yang tertinggi, baik itu muktamar dan permusyawaratan selanjutnya. Bahwa permusyawaratan ini menjadi ikon gitu ya, menjadi percontohan yang terbaik bagi persyarikatan kita kepada bangsa. Bahkan Muhammadiyah sudah memberikan contoh kepada kita, Muhammadiyah sudah memberikan pembelajaran kepada kita semua bagaimana sebetulnya menghasilkan pemimpin-pemimpin berdasarkan permusyawaratan. Maka alhamdulillah Muhammadiyah telah memberikan contoh kepada kita bagaimana melahirkan para pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dalam posisi yang sangat menuntut, dari mulai uswatun hasanah yang disampaikan oleh Pak Dahlan Rais, kemudian bagaimana pemimpin yang sidik, amanah, patonah, sehingga perhelatan permusyawaratan itu bukan perhelatan ajang sesuatu yang tidak kita inginkan ya, seperti halnya perhelatan permusyawaratan yang dicontohkan oleh beberapa saudara kita, tapi Muhammadiyah telah mencontohkan kepada kita bagaimana perhelatan permusyawaratan akhirnya memutuskan pemimpin-pemimpin yang berdasarkan permusyawaratan. Nah, kita doakan mudah-mudahan musyawarah tertinggi yaitu muktamar, musyawarah selanjutnya yaitu muswil, musyawarah selanjutnya musda, muscap, dan musran itu dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang terbaik yang dapat melanjutkan perjuangan. Ibu dan Bapak sekalian, rupanya Bu Hamamah belum bergabung. Mohon maaf. Sudah? Sudah, Mbak? Ya, sudah masuk. Mangga. Silakan Bu Mulyati. Sudah, silakan. Makasih. Sami-sami, Prof. Selamat datang, Prof. Assalamualaikum, Prof. Hamamah. Belum buka mic-nya dan kamera. Ya, baik, selain tadi yang dikemukakan oleh Bu Nia dengan perhelatan muktamar, kita akan mengusung pemimpin insya Allah yang kompeten dan amanah. Juga mungkin nanti kita mengusung juga program-programnya ya Bu Nia ya. Kira-kira agenda program muktamar ke-48 ini seperti apa, dan kita ketahui bahwa muktamar pasca muktamar 47 di waktu itu Makassar ya, kita punya grand design bahwa Muhammadiyah itu berkemajuan dengan beberapa agendanya, termasuk pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan itu juga alhamdulillah ada catatan go internasional, dan sekarang memang ternyata real betul ya, kita sudah memiliki beberapa cabang di luar negeri, amal usaha di luar negeri, dan luar biasa baik dari sosok kepemimpinan di Muhammadiyah dan Aisyah, serta grand design dari program-program yang diagendakan di muktamar. Nah, mudah-mudahan muktamar 48 yang akan dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 19 November juga mengagendakan skala prioritas grand design yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita berdoa sama Allah kita bisa dimampukan untuk mengimplementasikan amanat-amanat dari muktamar itu. Begitu mungkin ya Bu Nia peralatan muktamar, dan yang terdekat yaitu insya Allah kita di bulan November, mudah-mudahan sehat, dimudahkan Allah, lancar, COVID
Dr. Dian, mudah-mudahan selalu terus menghilang, sehingga kita bisa melaksanakan perhelatan dengan aman, sehat, dan menggolkan beberapa agenda. Baik Ibu dan Bapak rahimakumullah, jamaah gerakan Subuh Mengaji Aisyah serta pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, kita akan menyimak sekali lagi peran Muhammadiyah dan Aisyah untuk menuju Indonesia berkemajuan itu seperti apa, dan luar biasa narasumber kita ini juga insya Allah mungkin akan mengupas tuntas PR-PR yang masih tertinggal, sehingga pagi ini kita akan dicerahkan oleh Prof. Mama. Mbak sudah hadir ya, Mbak Prof. Mamanya? Sudah ada, cuma belum buka kamera. Sedang diminta untuk buka kameranya. Ya. Mangga Prof, dipersilahkan. Assalamualaikum Prof. Mama. Saya udah jelas nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang mengikuti pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi setelah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan pada rasa syukur alhamdulillah atas semua karunia yang diberikan pada kita pada pagi hari ini. Kok ya pertama GSM kita yang kita sayangi, kita dapat banyak ilmu dari GSM kita ini. Kok sekarang ini memberikan satu tema pemikiran kita, pembicaraan kita tentang, hakikatnya adalah tentang diri kita. Kita itu siapa? Kita ini adalah warga pecinta Muhammadiyah, bahwa pencintanya itu tidak hanya aku cinta Muhammadiyah karena Muhammadiyah besar sekarang, tidak. Tapi cinta sampai pada hati sanubari kita. Kita menyadari bahwa kita ini, hidup kita semuanya itu dalam langkah yang diarahkan, dia dipimpinkan, ya didiskusikan di dalam organisasi besar namanya Persyarikatan Muhammadiyah. Maka kita perlu tahu siapakah ini. Pertama, saya ingin menyampaikan satu pikiran saya juga, karena ini ada satu kegiatan PWA. A-nya itu sopo itu. A-nya itu adalah ibu-ibu, apalagi di sini gambarnya ibu-ibu banyak banget nih. Ibu-ibu Aisyah. Bahkan tidak hanya Jawa Barat. Saya sering mendengar kalau saya dialog bicara dengan ibu-ibu Aisyah yang di tempat lain, di wilayah lain. Itu, oh iya, saya juga mengikuti. Alhamdulillah. Artinya bahwa Muhammadiyah yang menyeluruh ke seluruh Indonesia, disitulah ada Aisyah, disitulah ada Muhammadiyah. Kita panjatkan puji syukur. Puji syukur berikutnya, kalau kita cermati perhatikan, pasti hati kita selalu terpanggil. Kalau ada berita, apalagi WA, bicara tentang Muhammadiyah, bagaimana Bapak dan Ibu-ibu semuanya? Apakah terpanggil, kepingin tahu? Dengar nggak? Dengar ya. Kepingin tahu, kepingin dengar apa beritanya? Sesudah itu kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah yang disebut kita orang Muhammadiyah, pasti terketuk hati kita. Betul ya Ibu dan Bapak semuanya? Kemudian kalau di situ disebut dengan
Muhammadiyah, maka terpanggil pada kita, apa sih, mengapa sih kita masuk di dalam Muhammadiyah? Ibu-ibu sekalian, saya pernah dan sering mendapatkan pertanyaan dari pengalaman saya yang bergaul dengan banyak orang dari berbagai lapisan, bahkan di dalam dan luar negeri. Tanya, kalau sering diskusi dengan saya, kok cocok? Bukan saya orang pintar, enggak. Karena saya mengalir dalam pikiran saya, itu apa yang terjadi di dalam Muhammadiyah. Apa yang diarahkan oleh Muhammadiyah. Mengapa? Karena saya mempunyai prinsip kehidupan saya bahwa saya ini mengikuti apa saja dan saja asal itu cocok dengan Quran hadis. Pas dengan Muhammadiyah, Qurani dan hadis al-maqbulah. Kemudian ada pertanyaan lagi, kan banyak Bu, itu yang Islam, yang ini itu banyak. Mengapa kan ada juga organisasi-organisasi Islam yang lain? Mengapa Ibu pilih Muhammadiyah? Disitulah saya menunjukkan suatu alasan pilihan saya, yaitu adalah bahwa dasar saya asal Qurani dan hadis, semua diproses. Prosesnya di Muhammadiyah itu yang luar biasa, yang saya kira saya tidak melihat yang lain, tapi justru yang saya lihat itu yang tidak pas. Yaitu Muhammadiyah kalau menetapkan hendaknya begini, jangan begitu, tidak boleh begini, wajib begini, hendaknya begini, itu semua ada satu dasar kuat. Dasar kuat itu yang nomor satu yang saya pikir adalah karena dasar saya Qurani tadi, jadi saya tuh spiritual. Maaf saja ya, karena itu yang cara saya yang paling membahagiakan kita itu. Nah di situ kita kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya majelis tarjih. Majelis tarjih artinya itu semua diproses luar biasa. Ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah mantap, semayo silahkan lihat bagaimana majelis tarjih itu bekerja. Itulah kita menjadi mantap. Jadi kan tidak boleh hendaknya dari situ. Kemudian bagaimana sidangnya di majelis tarjih? Saya alhamdulillah diberikan kesempatan Allah pernah menempati ada dalam kegiatan pimpinan pusat majelis tarjih, yaitu pada waktu periodenya Pak Amin Abdullah. Disitulah saya menjadi tahu. Selain itu ada pada pengalaman, kebetulan keluarga saya juga ada majelis tarjih, jadi saya tahu semua. Betul-betul. Yakinlah, insya Allah semuanya itu akan betul-betul Qurani dan hadis yang maqbulah ini. Jadi ini menjadi apapun yang ada di masyarakat ini yang mengatur kehidupan itu adalah prinsip kehidupan kita dalam berquran, berislam itu. Nah, jadi disitulah kita menjadi. Maka saya waktu ditanya, mengapa memilih itu? Banyak organisasi. Saya katakan, itulah yang saya pikir dalam perkembangan keilmuan saya, pikiran saya, itulahnya Muhammadiyah. Jadi itu yang perlu kita rasakan. Mantaplah just kita Muhammadiyah. Maka karena tema dari ini majelis ini, apa jenenge, kuliah subuh ini. Itu tema yang saya kira kunci. Gimana bunyinya aja sini kok. Tema itu peran Muhammadiyah Aisyah menuju Indonesia berkemajuan. Jadi kita mempunyai peran yang sangat besar bagi bangsa kita tercinta. Apa artinya? Perannya itu apa? Berkemajuan. Artinya kita itu betul-betul sebagai organisasi Islam yang rahmatan lil alamin. Mantaplah, inilah organisasi kita. Nah, organisasi kita ini yang sekarang ini, kita sekarang di era sekarang, di hari ini, di pagi ini, maka kok ya dipilih oleh GSM itu mengaji di subuh. Apa artinya mengaji? Apakah mengaji itu yang membaca Quran saja? Tidak.
Allah mengatakan kalau orang membaca Al-Quran itu dibaca dengan lafaz yang betul, tajwid yang betul, kemudian kita pahami. Mau memahami Al-Quran itu gampang sekali sekarang. Pakai HP aja bisa, sekarang bisa. Nanti disebut pada surat Ali Imran 104. Wah, itu langsung bisa. Terus artinya apa? Ada. Oh, gampang kan? Ini semua. Kok tahu ini? Ya ini ada. Majelis saja mengatakan ini. Bagaimana mengenai perempuan, majelis saja juga sudah punya. Bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan, bagaimana semuanya kehidupan kita. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain, kok mikir itu toh? Bisa orang bertanya begitu. Lah iya, karena kita sadar, Islam menyadarkan kita bahwa kamu hidup di dunia itu, saya ciptakan, Allah mengatakan itu Allah, yang menciptakan kita kan Allah, kita semua ini yang ada di sini, ini semua ini yang sedang saling mendengar, saling membicarakan ini adalah yang menciptakan Allah. Allah mengatakan, kamu saya ciptakan untuk apa? Untuk bisa mendapat satu kehidupan, dan tidak bisa kehidupan itu sendiri, raiso, nggak bisa, pasti ada orang lain. Siapa orang? Orang semuanya ada di dekat Anda. Itu ada, namanya makhluk sosial. Itu semua orang di dunia ini yang mengakui. Sampai ada kata asing, zoon politikon. Ya itu tuh, ya nggak bisa. Nah, nggak bisa orang maksud sendiri. Disitulah maka diatur bagaimana kalau kamu berhubungan dengan orang lain. Kamu harus mempunyai peduli pada orang lain. Islam mengatur. Ada orang yang kasihan, kita diam saja, enggaklah itu urusan pemerintah begitu, itu bukan Islami, tapi Muhammadiyah seperti itu. Kalau ada orang tidak tahu ini itu, ya diajarin dong. Kemudian ada buat sekolah dong, yang bikin-bikin, semuanya dikerjakan. Semua juga sampai kawan-kawan, seperti tadi dikatakan siapa? Tadi pemimpin siapa? Pak Zamzam atau Pak atau Bu siapa mau saya belum masuk di situ. Nah, itu artinya bisa kita lihat. Nah, disinilah maka kalau kita mengatakan pengajian hari ini adalah pengajian penggerak kehidupan. Ini bisa dibaca enggak ya? Bisa, Prof. Enggak jelas mungkin ya. Pokoknya gambar tulisannya gitu dah, bacakan itu ya. Pengajian penggerak kehidupan dengan apa penghidupan untuk mencapai ini yang kebahagiaan yang sejati. Sejati itu artinya benar-benar kehidupan jadi membawa kebahagiaan hakiki yang sebenarnya. Peran Muhammadiyah, Aisyah membangun bangsa berkemajuan itu sebab Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat, sekarang ini kita masih dalam satu arus pemikiran. Arus pemikiran itu datangnya dari luar, bahasa saya yang sampai pada kita pun bahasa asing. Namanya apa? Pandangan dunia. Ya pokoknya hidup itu tergantung pada pandangan dunia kita. Kita mau mengatakan, ya ini yang dikerjakan. Itu yang namanya world view. Yang itu sekarang saya siarkan kemana-mana. Itu kesalahannya sangat besar. Sampai berkembang mendapat aliran-aliran macam-macam sekarang ini. Mau liberal lah, mau moderat lah, mau apa. Semuanya tergantung pada world view. World view itu artinya bahasa Indonesia pandangan. World itu dunia, view itu pandangan. Apa kitanya mengatakan dunianya bagaimana? Orang dunianya sekarang berpikirnya dunia sekarang. Beda sekali dengan kita, apalagi orang-orang Muhammadiyah ini. Yaitu, pendengar berdoa itu, dunia kita itu adalah kalau kita berdoa untuk bahagia, hidup senang, baik-baik. Itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil. Apa? Hasanah wa qina adzabannar. Iya, wa bil akhirati hasanah. Kemudian apalagi tutup dengan apa? Jangan, karena ada akhirat itu berarti ada kehidupan yang akan datang. Sekarang orang nggak mikir, kita mikir. Mengapakah doa kita seterusnya dengan apa? Dijauhkan dari yang tidak enak besok itu. Namanya apa? Neraka itu kalau kita.
Jadi telah kehidupan bermasyarakat harus seperti itu. Itu alhamdulillah yang dijalankan oleh Muhammadiyah. Dan itu Muhammadiyah menjalankannya itu dengan satu pola pikir, sikap berpikir yang sangat islami. Yaitu apa? Yaitu berkemajuan. Apa artinya? Mungkin kita semua hafal ya. Namanya berkemajuan. Kalau ditanya apa, Muhammadiyah berkemajuan, apal itu. Tapi what kemajuan is, apa kemajuan itu? Ayo sama diperhatikan, diteliti. Apa berkemajuan itu? Quran menyebutkan itu semua ada tuntunannya, semua di Muhammadiyah itu makanya saya merasa bersyukur kok ya Allah memberikan saya kok dilalah dimasukkannya pikiran untuk memilih Muhammadiyah. Maka pada waktu ditanya orang-orang yang mau buat dokter, mau buat apa, minta bimbingan, pertanyaan, saya jawab itu, silahkan kamu dia. Saya beri contoh ya, kebetulan saya juga membimbing orang yang dari yang lain. Ya itu rupa, tapi ada hal yang, waduh, makanya itu beda, saya katakan. Itulah yang saya katakan. Karena saya bisa dengan orang yang kelompok mereka, saya kan contohnya. Itulah, makanya kita bersyukur, alhamdulillah, dalam Muhammadiyah ini begitu. Nah, sekarang, tadi saya kemukakan berkemajuan. Saya mengajak dalam kesempatan ini, kalau orang mengatakan sudah tahu pengajaran, yo silahkan. Ayo mbak sekarang didiskusikan di forumnya masing-masing. Apa makna berkemajuan dalam kehidupan kita? Tadi dikatakan bahwa Muhammadiyah itu kan Islam. Islam rahmatan lil alamin. Artinya apa? Artinya untuk semua orang di dunia ini. Maka Muhammadiyah tidak hanya juga di Indonesia. PCIM sekarang berkembang, berapa puluh negara sekarang sudah ada Muhammadiyahnya. Dari sikap berpikir untuk kehidupan itu, kehidupan yang saya sebut dengan, mau ditulis boleh, kehidupan bahagia hakiki. Kalau hakiki kata Arab, kalau nggak masuk kata Arab ya enggak apa-apa. Tapi sebenar-benarnya. Kalau sebenar-benarnya masih belum jelas, ditambah tulisan lagi, Bu. Kehidupan bahagia secara total. Total itu artinya menyangkut semuanya. Artinya total itu ya sekarang, hidup yang akan datang, kapan saja kita diberi kesempatan hidup. Total. Selain total itu menyangkut apa yang kita rasakan, kita alami dalam kehidupan. Namanya semua aspek kehidupan. Apa saja diurus oleh Muhammadiyah itu. Kalau Islam itu. Orang bersin saja, Bu, diurus. Iya toh? Urusnya itu apa? Urusnya itu apa bang itu? Apa? Doa, mendoakan pada orang lain. Orang misalnya mau ke kamar kecil, itu doa, keluar doa. Mau tidur enak-enak, capek enak-enak, mau tidur doa. Doa itu artinya minta, mohon pada yang penguasa, yang maha kuasa. Yang kalau kita sebut dengan yang maha kuasa apapun itu. Kita minta. Dan Allah juga mengatakan, aku suka orang yang doa pada saya. Itu. Jadi itu apa yang kita terima, kita peroleh. Dia mengatakan karena tadi ada tarjih tadi. Itu kuncinya, tarjih itu. Nah sekarang maka berkemajuan itu, mari ayo kita bicarakan. Mereka silakan di ibu di mana-mana, di wilayah mana-mana, provinsi mana-mana, ini apa jenenge Jawa Barat ini memang aktif untuk menyampaikan kebahagiaan kita yang total tadi itu. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah total itu sekarang sudah kita lihat, kalau buktinya sajalah, buktinya kita baca WA kan disadarkan, terus alhamdulillah, berapa kali kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah, memang besar ya, doa macam itu. Kan cukup begitu saja? Tidak, itu harus kita yakini, itu semuanya gitu. Sampai Muhammadiyah yang terkenal pendidikannya,
Coba Ibu, saya ini bidangnya pendidikan, Bu. Sering saya diminta untuk bicara tentang pendidikan nasional, Bu. Nah, saya kan bicara kan tidak hanya pidato, tapi saya harus ada datanya. Saya adakan penelitian. Nah, saya adakan penelitian, saya kemukakan dari hasil penelitian saya. Kalau kita bicara tentang pendidikan, besar siapa? Ya pemerintah, wah ada dananya, itu memang tugas pemerintah. Tapi kalau swasta, siapa yang paling besar? Mana di masyarakat yang besar? Apa bagaimana? Ini aku sambil jangan orang sah. Oh iya. Maaf ya, saya mengganggu ya. Saya mengganggu tidak Ibu-ibu dan Bapak sekalian? Tidak, Prof. Lanjut, Prof. Dengar nggak? Mengganggu nggak? Tolong saya ditegur ya, kalau saya mengganggu ya. Lanjut, Prof. Bagus. Lanjut, nggak apa-apa, Prof. Oh, nggak apa-apa. Oh ya, oke. Silakan lanjut. Bermanfaat nggak? Kalau bermanfaat, kalau nggak bermanfaat ya ditegur aja saya. Nah, saya tuh kalau bicara ya karena saya semangat gitu ya, sering saya lupa gitu mungkin ya gitu. Baik. Mana ya? Sampai mana tadi aku bicara ya? Sampai berkemajuan, Prof. Ya, berkemajuan. Tadi saya usulkan, tolong gini, karena masih saya lihat banyak, ya kok ya kurang begitu paham ya, padahal itu saya sangat bagus. Sampai saya sudah mengusulkan pada pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, tolong disosialisasikan, saya tidak hanya kata-kata, tapi bagaimanakah pelaksanaan? Di antaranya yang sangat-sangat bisa membantu adalah ada kata tajdid. Tajdid itu bahasa Arab. Muhammadiyah dikatakan organisasi tajdid. Betul enggak Bapak dan Ibu semuanya? Ya, betul. Pak Zamzam, ya. Ya gitu. Jadi tajdid itu artinya apa? Memperbarui. Jaddada yujaddidu tajdidun. Itu memperbarui. Artinya Allah mengatakan bahwa masyarakat itu berkembang terus. Saya maaf ya, saya tidak selalu mengambil ayatnya ya, nanti waktunya nggak nyampe sampai jam 9 nggak selesai itu. Ya, nanti di Quran ada semua, ada semua. Kurangan itu kan Fatma saja itu ada. Kemudian di Suara Muhammadiyah itu banyak sekali tuntunan-tuntunan itu. Nah, jadi itu mengapa begitu? Karena masyarakat kita tuh selalu berkembang dan tuntutan di masyarakat juga berkembang. Lalu kalau berkembang caranya bagaimana? Kita harus punya bekal. Bekalnya cukup. Bekal cukup itu bisa bekal dari satu kesadaran sendiri. Diberikan oleh Allah, kita diberi bekal. Allah mengatakan bahwa tugas kamu di dunia itu berat tuh. Apa sih beratnya? Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya itu yang nggak gampang. Nah, amar ma'ruf boleh kamu berbuat baik ini ya. Tapi kalau nahi mungkar. Nah, tapi itu semua tidak menghalangi kita tidak bisa berdoa. Kita pandai. Asal Quran juga menyebutkan, kamu mau membekali diri dengan berbagai pengetahuan. Ya moco, ya mengikuti majelis hikmah, ya semuanya dikerjakan. Dan itu perhatikan lagi bahwa kita mengasah perhatian, semangat kita untuk bisa membuat diri kita kemampuan. Jadi kalau melihat sesuatu hal yang kok begitu ya, apa perhatian kita? Ya nggak apa-apa dah, itu kan udah ada yang ngurusi sendiri, biar aja diurusi sana. Begitu apa? Tidak, bukan itu tujuan Muhammadiyah. Setiap kita diundang untuk memberi perhatian, tergantung pada apa yang kita miliki, potensi kita. Maka mari kita perhatikan potensi. Memperhatikan potensi kita. Apa potensi kita? Potensi kita itu apa yang masuk dalam benak kita. Apa yang masuk dalam benak kita. Mari kita sempurnakan, kita lengkapi, kita banyak-banyak mengisi benak kita. Tentu saja isi yang sangat membantu kalau kita menghadapi itu. Namanya bekal kehidupan.
Nah, itu masih banyak untuk orang yang kurang perhatian. Apa sebabnya? Penyakit kita sekarang ini. Penyakitnya apa? Tantangan lain yang dipandang lebih besar. Nah, kok ngikuti majelis hikmah gitu tuh? Bukan bisa dipakai untuk kerja ini dan itu. Nah, inilah persoalan yang seperti ini yang saya usulkan untuk bisa diterima, bisa dilakukan menjadi follow up daripada pertemuan ini. Nah, kemudian apalagi yang sekarang kalau saya bisa matur pada Bapak dan Ibu-ibu semuanya di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia ini, di dalam flyer saya itu ada gambar-gambar itu semuanya. Saya tulis Jawa Barat sehat bangsa Indonesia seluruh provinsi. Betul kan ini? Ya, Bu Pak Zamzam. Betul nggak ya, Pak? Gambarnya ya. Apalagi ketua PBM-nya pasti itu akan sangat bangga karena Muhammadiyah ya itu begitu, Pak. Nah, jadi dari sini saya perlu mengingatkan bahwa mari kita bergabung. Sekarang ada di era sekarang sampai sekarang hari ini. Dalam perkembangan berpikir manusia itu sampai pada pentingnya bekal itu untuk kita berhidup. Bahkan kalau untuk kita bermuhammadiyah, maka itu ada istilahnya. Silakan kalau mau ditulis, silakan nanti bisa di follow up dan brainstorming masing-masing, yaitu apa? Gudang bekal kita, gudang benak kita. Bahasanya itu kalau sudah mendunia pengetahuan itu ada disebut dengan storage of mind. Storage of mind. Ya, beberapa hari yang lalu saya juga diminta untuk bicara tentang storage of mind di Nasional Aisyah. Nah, itu artinya kita semua itu supaya membekali diri ini. Bagaimana caranya? Tidak di Masjid Hikmah ini, karena waktunya setengah jam saja. Jadi nanti setelah ini harus kita bicarakan bagaimana caranya. Oke, nah selain itu kita mesti membicarakan juga sekarang kita ini akan menghadapi satu kegiatan besar untuk tampil sebagai berkemajuan. Yang tadi tajdid, yang artinya tadi harus mengikuti semua tuntutan masyarakat atau istilahnya mungkin kontekstual. Jadi itulah Muhammadiyah, maka bisa berkembang sampai sekarang ini. Seperti itu maka kita lihat di sini bagaimana kita menghadapi ini. Nah, itu. Maaf, sekarang saya ingin menyampaikan itu ada 3 hal yang saya kira sangat penting, yaitu pertama sekali diri kita Muhammadiyah yang berkemajuan, tadi silakan nanti Yang kedua, kita berpikir kita bangsa Indonesia yang di Indonesia itu sudah menjadi organisasi unggulan. Saya mengatakan begitu bukan karena mau bangga atau tidak cukup bangga, tapi ini menjadi tantangan bagi kita. Artinya bahwa kita sudah dipersepsi oleh masyarakat. Ini sudah saya tulis semua, tapi mau cara tidak lama. Nah, ini ya, ini ada tantangan bagi kita semua. Jadi kita Muhammadiyah itu sudah dipersepsi begitu rupa. Begitu rupa. Apa tantangan itu? Tantangan begitu, Pak. Pasti itu bisa dijawab. Insya Allah. Karena apa? Buktinya sampai sekarang coba. Pendidikan karena sudah bisa membuat sekolah di luar negeri. Di luar negeri berapa sekolahan yang bisa kita beli tanah, buat sekolahan. Artinya mencerahkan, membuat orang cerah pada kebenaran hidup yang hakiki tadi, bahagia yang hakiki itu. Jadi itu menjadi satu tantangan. Nah, sekarang yang tadi dikatakan di sini untuk menghadapi tantangan sekarang ini untuk sebagai berkemajuan itu. Sekarang bangsa kita masuk dalam suatu kehidupan dunia, bisa ditulis gede-gede di situ. Kehidupan dunia, yaitu apa? Satu, kita itu sudah diundangkan di pemerintahan kita, di bangsa kita, bahwa kita pada tahun 2050
Tahun 2004, masih lama ya. Nah, jangan lihat lama. Lihatlah Bapak Muhammadiyah itu harus berlangsung terus, hidup terus, berkembang terus, akan masyarakat Indonesia akan terus mendapatkan satu keberuntungan dari adanya Muhammadiyah. Itu. Nah, dari situ sekarang bangsa kita, tidak hanya bangsa kita, bangsa-bangsa dunia itu sedang bersiap-siap. Presiden kita pun juga mengatakan bahwa Indonesia sekarang menghadapi tantangan untuk bisa menciptakan pada tahun 45 itu menjadi Indonesia emas. Kalau dia sampai sekarang, siapa yang bisa membuat Indonesia emas? Insya Allah dari sekarang ini. Tanya pendidikan bagaimana, tanya perguruan tinggi, mana perguruan tinggi yang paling banyak. Ada enggak perguruan tinggi, ada persatuan guru besar perguruan tinggi, ada enggak selain Muhammadiyah? Ada enggak bagaimana ekspresinya di luar negeri, di persepsi bagus oleh negeri? Ada enggak? Itu kan sudah unsur-unsur unggulan. Belum lagi ke masyarakat sendiri. Bagaimana kalau ada masyarakat yang mengalami bencana? Kita diam? Perhatikan Ibu dan Bapak sekalian. Mari kita sadari. Kita alhamdulillah punya MDMC. Kepanjangannya lihat sendiri. Untuk nanti mama manggil, nanti ada silakan untuk mengadakan follow up itu. MDMC. MDMC siapa? MDEC itu singkatannya. M-nya itu pasti dari Muhammadiyah. Ya. Itu kalau ada bencana di Indonesia ini, apa bencana banjir, ada gempa atau apa saja, pasti MDMC itu terus lari membantu. Perhatikan Ibu dan Bapak sekalian, apalagi yang masuk di situ. Saya lihat dari Jawa Barat aktif loh. Itu. Kalau tak ke sana, mau melangkah ke sana, datang ke sana, apakah tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, di sini sama salat enggak ya? Kan enggak. Apakah itu Islam enggak ya? Apalagi tanya, sini Muhammadiyah apa tidak ya? Pasti orang membantu kan langsung bencana datang, udah ditakon apa perlu tanya apa kan enggak. Itulah Muhammadiyah. Artinya tidak tanya dia itu orang saya atau tidak. Siapa aja tuh. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah yang sering kita sebutkan. Orang sekarang sedang sama melihat bahwa itu akan sangat menarik. Orang-orang sama tertarik, semula nggak tahu, nggak senang, nggak bagaimana. Akhirnya, oh iya ya bukti nyata konkret. MDMC itu. Lanjutkan. Kemudian apa? Rumah sakitnya. Rumah sakit sampai saya menjumpai di beberapa daerah. Orang nggak kenal Muhammadiyah. Tapi orang itu tanya, di sini mana PKO-nya? Jadi artinya PKO itu sudah label sebagai tempat menolong orang, terutama dalam hal bencana kesehatan. Itu hanya beberapa. Kalau contohnya itu udah nanti itu seminar sendiri. Orang 5 kali seminar itu mengenai Muhammadiyah itu. Itu aja juga belum semuanya. Tapi itulah sekarang hanya menyampaikan hal-hal. Istilahnya ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak sekalian yang terhormat, apa yang saya sampaikan itu, saya tidak menjadi narasumber. Narasumbernya nanti bapak-bapak ibu-ibu yang lain. Yang silahkan nanti ada lagi atau mungkin dari buku-bukunya Muhammadiyah itu banyak sekali. Itu narasumbernya. Saya itu hanya pemantik, dipantik tik gitu. Anda cuma terus bergerak itu. Insya Allah gitu. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan pada era yang menghadapi Indonesia emas, apa yang akan dilakukan Muhammadiyah? Sekarang sudah ada, ayo kembangkan. Tunjukkan prestasi Muhammadiyah. Diskusikan. Buatlah satu pembicaraan. Mengapa masyarakat kok sama tertarik pada Muhammadiyah? Itu perlu.
untuk nanti apa bagian. Jadi inilah hal-hal yang saya kira perlu disampaikan, menyadari kebesarannya. Kemudian ada tantangan. Kok yang masih ada ya orang yang bicarakan Muhammadiyah begitu. Begitunya bagaimana? Wah, itu kan sudah biasa dipakai. Kok biasa ya? Mbok berpikir pakai pikiran, pakai akal rasa yang baik, yang benar. Itu tuntunannya di dalam Al-Quran semuanya ada. Oleh karena itu, maka marilah kita tadarus itu kita sampaikan dalam makna tadarus itu apa. Oleh karena itu juga, saya juga merasa bersyukur. Kok ya di sini ini kok gerakannya kok gerakan subuh ya? Subuh ya? Apakah kita hanya melihat, oh ya kalau subuh itu banyak orang masih belum punya pekerjaan? Tidak. Ingat, di Quran ada, di hadis ada, apa makna pagi itu. Saya merasakan sendiri, kalau pagi itu ngantuk, ya ngantuk. Tapi sebetulnya ngantuk itu akan bisa hilang kalau kita menyadari pentingnya. Sehingga saya merasa sendiri, kalau pagi itu saya pakai untuk mengaji. Mengaji dalam arti makna, memahami kehidupan yang islami. Wah, itu penak banget ibu-ibu dan bapak sekalian. Penak sekali itu. Jadi artinya itu. Maka kok ini yang ngambilnya ya subuh, alhamdulillah ya Pak dan Ibu Jawa Barat ini, dan alhamdulillah juga bisa sampai kemana-mana. Mungkin ini juga karena ada bantuan-bantuan banyak dari mana-mana, alhamdulillah itu kemudian insya Allah semuanya jadi amalan sholihan ini. Nah, berikutnya yang sangat penting juga saya ingin menyampaikan di sini. Kalau namanya Muhammadiyah yang positif itu terus ada gambar Aisyah, ya toh? Sekarang kita harus tahu, ini tak gambar ke ada gambar ini, silakan sekarang lihatlah ini. Ada logo Muhammadiyah ya. Bagi kita semua Muhammadiyah. Kemudian ada logo Aisyah ya. Nah, wong tadi tujuannya aja kan peran Muhammadiyah Aisyah kan. Yang pertama harus disadari bahwa Muhammadiyah dan Aisyah Muhammadiyah dan Aisyah ini saya sampaikan dan saya ingin berikan satu kesempatan materi untuk didiskusikan bersama bahwa Muhammadiyah itu satu bentuk tata kerja menurut teori manajemen sekarang. Itu sekarang itu tidak berarti hari ini loh. Dulu tahun 1912, mungkin tahun 2000, berapapun itu ada manajemen itu hanya istilah bahasa yang kita juga tata kerja gitu aja. Tata kerja itu kalau tata kerja organisasi itu tertib. Jadi contohnya tadi saya kemukakan Muhammadiyah Islam mengatakan Islam yang benar itu ini gini. Itu aja tidak langsung mengatakan itu, tapi ada tata kerja tarjih. Tarjih itu apa? Tarjih itu bicaraan tokoh-tokoh saja, kemudian juga dia ada prosesnya bagaimana, kemudian ada berapa kali, sudah pokoknya begitu Pak. Nah, itu namanya organisasi. Tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Itu organisasi. Nah, Prof, maaf waktunya nanti bisa untuk diskusi. Ya oke. Nah, maka ini terakhir, materi terakhir. Ya. Kita sadari, sebab kan gini, saya mendengar orang Aisyah sendiri, saya orang Aisyah. Kalau saya bicara Muhammadiyah, Bu, Aisyahnya bagaimana Bu? Gitu loh. Ya. Saya katakan di sini bahwa organisasi yang tertib itu ada pelaku manusianya yang melakukan kegiatan. Betul nggak organisasi maju sendiri? Nggak ada kalau tidak dijalankan oleh manusia. Ya, betul. Pelaku kegiatan manusia itu gambarnya dua macam nih loh. Ya. Pakai kopiah, di sini pakai jilbab gitu ya. Nah, laki dan perempuan. Yang perempuan historis waktu itu. Itu karena situasinya waktu itu perempuannya sama sudah di konco wingking atau yang fungsinya hanya melayani saja, karena perempuan itu hanya bisa melahirkan. Nah, tapi ya nggak tahu laki-laki bisa melahirkan enggak ya?
Nah, yang melahirkan, jadi melahirkan pun hanya kemudian tidak bisa cari uang. Laki-laki itu yang rasional, perempuan itu apa? Itu yang emosi saja, yang pokoknya hanya ini nangis-nangis saja. Tapi kan laki-laki kan hebat nih, kuat nih, ngusung meja bisa, perempuan nggak bisa, kan hebat lagi. Apa hidup itu hanya ngusung meja? Mendatangkan uang, wow, yang laki-laki aja bisa mendatangkan. Tapi banyak ini Allah menarikkan, silahkan baca surat At-Tariq. At-Tariq. Kemudian baca ilmu pengetahuan dalam kedokteran biologi itu mengenai penciptaan manusia yang dikaitkan dengan Allah, penciptaan manusia itu oleh Allah, bahwa laki-laki dan perempuan itu unsurnya itu sama beda banget. Ini juga beda, sampai pada otaknya pun juga beda. Sampai ada melihat apapun, masuk di sini, perilakunya beda. Mengapa beda? Mengapa Allah beda? Beda? Karena akan menurunkan keturunan. Nah inilah. Jadi, maka di sini pada waktu itu, pada waktu abad 20 itu, sudah ada pahlawan nasional, tapi ternyata, tapi nanti perempuannya masih domestik semua. Lalu maka Kiai Dahlan ini menunjukkan, kalau di Islam gimana toh? Baca di Islam itu ada semuanya bekerja untuk rahmatan Allah. Caranya bagaimana? Ya kemudian di sini laki perempuan tuh saya kan kewajibannya sama, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menciptakan dunia bahagia tadi. Kemudian kalau misalkan mana yang unggul? Nah, Muhammadiyah menyatakan di sini, Muhammadiyah itu mempunyai, nanti bisa dilihat lagi, tanya saja itu mengenai perempuan dalam Islam. Di situ, ini yang surat-surat yang saya kutip di sini. Ini kan menyebutkan bahwa yang unggul di dalam Islam itu bukan jenis kelamin, bukan laki-laki yang hebat-hebat, bukan perempuan yang hebat, tapi ini di sana. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling takwa? Nah, jadi maka silakan kalau ada bicara mengenai Muhammadiyah, jangan Aisyah itu, wah kok Aisyah aja kok nggak disebut tuh. Di dalam Muhammadiyah harus sudah termasuk di sistem Aisyah. Kalau ada situasi yang membutuhkan perempuan Aisyah itu begitu, rupa ini menjadi contoh teladan yang begitu bagus seperti sekarang ini. Karena gerakan Muhammad yang berkemajuan, ciri khasnya diantaranya adalah bagaimana terhadap pada potensi semua hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan dalam surat An-Nahl. Nah, di sini maka perintah Allah dalam surat Al-Imran, "Taku minkum yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf." Itu semua ya diperintahkan pada laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat di sini perempuan-perempuan yang sudah berdua maju, itu maka akan saya tunjukkan di sini yang harus diperhatikan suatu kenyataan realita di Indonesia. Ibu-ibu dan terutama ibu dan bapak sekalian, itu saya tulis, maka saya tulis dengan warna merah ini, coba dibaca. Perempuan Muhammadiyah kurung Aisyah. Sayangnya dulu yang laki-laki itu nggak diberi nama ya. Kalau dulu, kalau perempuannya diberi Aisyah, diberi kamar namanya Aisyah, laki-lakinya diberi kamar dong. Kan Al-Amin misalnya, tapi kan enggak. Mengapa tidak? Karena situasi pada waktu itu, situasi terhadap perempuan yang namanya gender sekarang ini sudah banyak sekali salah interpretasi sekarang ini. Itu seperti itu. Yang sekarang pada waktu Muhammadiyah berdiri 1912 itu masih domestik banget. Padahal kan panggilan Allah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran Aisyah dipilih oleh dunia. Ada dana gede banget. Itu hanya disahkan pada ormas. Ormasnya ini, kok yang bisa mungkin itu Aisyah. Seorang lain nggak bisa. Di sini Jawa Barat, tanya Bu Nikmah, tanya Bu Dr. Dian, tanya Pak Jam-Jam, Pak Hati itu akan mengatakan bahwa Jawa Barat pun ambil partisipasi di situ, yaitu TB. Itu dananya banyak banget, miliaran. Jadi perempuan Muhammadiyah Aisyah, perintis perempuan Indonesia. Lihat ini, satu tulis tebal, perintis perempuan Indonesia.
gerakan perempuan nasional pertama. Yaitu apa? Karena sekarang ini masih berkembang di Indonesia bahwa gerakan perempuan Indonesia itu oleh Kongres Perempuan tahun 1928 yang di situ dikatakan ada perempuan-perempuan berkerudung namanya Bu Munjia dan ini kelihatannya itu pun perannya koyo kasihan itu ya, bukan hanya beri peran kalau dibaca sekarang padahal dia punya pikiran luar biasa, tapi siapa yang membaca? Nah, sehingga kalau ditampilkan di masyarakat, di nasional, maka gerakan perempuan Indonesia tahun 1928, kongresnya 1928. Padahal data konkret, silakan baca Suara Aisyah yang terbit tahun itu. Tahun 1926, panitia sudah ada. Pada tahun 1927, sudah ada pergerakan perempuan mengundang perempuan-perempuan se-Indonesia. Se-Indonesia. Artinya apa? Nasional kan? Siapa? Aisyah. Aisyah itu kan perempuan Indonesia tuh. Apa bukan perempuan Indonesia? Mau cari yang pakai Aisyah, yang tidak pakai Islam. Kalau nggak pakai Islam berarti tidak pakai agama. Cari yang tidak pakai agama. Jadi Islam, Kristen itu tidak boleh. Harus yang tidak ada agama. Apakah yang tidak ada agama itu Pancasila atau bukan? Nah, ini juga harus kita bicara. Ini tambahan yang saya harus dikatakan, dan ini datanya konkret, silakan nanti pelajari data kita sendiri. Nah, jadi pada peran pergerakan organisasi Muhammadiyah, organisasi ya, Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi Muhammadiyah itu organisasi, Aisyah itu organisasi. Diperlukan Aisyah karena begitu betul-betul diperjuangkan itu menjadi perempuan-perempuan ini. Jadi data penerimaan masyarakat bangsa, peran pada segenap aspek kehidupan bangsa diterima oleh segenap kelompok, golongan, tingkat, dan lapis masyarakat. Itu yang sekarang diterima. Itu. Ini bisa ditampilkan ada tokoh pahlawan nasional yang betul-betul sebagai pahlawan nasional, karena kalau kita mengatakan tokoh, maka diri tokoh itu mengalami kehidupan, pancaran dari benak pikirannya pada kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kehidupan. Alhamdulillah ada Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengundang pentingnya kehidupan berkemajuan, yang menunjukkan kemudian ada tokoh pahlawan nasional yaitu Nyai Ahmad Dahlan, Nyai Walidah. Kok ya alhamdulillahnya lagi, alhamdulillah. Kok dua-duanya itu bersuami istri. Jadi Nyai Walidah itu bukan sekedar sebagai istri pahlawan nasional, tapi sama-sama mempunyai perbuatan ini. Dan keduanya itu membuat pekerja Muhammadiyah begitu besar. Alhamdulillah Kiai Dahlan itu begitu rupa sehingga kualitas hidupnya, benaknya, perilakunya, dan kemudian produk-produknya kita saksikan bersama. Itulah dengan sifat berkemajuan, tajdid yang selalu dikembangkan dan yang selalu mengatakan mengikuti zaman dan terbukti dari produk sekarang. Itulah Muhammadiyah. Dan itulah yang kalau ditanya pelakunya siapa? Ya kita, ya laki-laki yang perempuan, dua-duanya ayo monggo. Beliau cuma dua-duanya jadi pimpinan. Nggak usah satu dua, tapi ada pimpinan. Kalau ada ini itu tiba dalam arti tata organisasi supaya organisasinya tercapai. Itulah nanti silahkan bicarakan, diskusikan semuanya supaya menjadi lebih efektif. Sekian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tambah satu lagi muktamar. Ya, betul. Muktamar besar itu menjadi sarana kita untuk mensosialisasi. Ya, oke, baik. Terima kasih. Kita doakan supaya semuanya apa yang kita sudah masukkan di dalam benak kita ini mengikuti jalan kehidupan kita selama ini, terus selalu tambah perjalanan yang lancar, sukses membawa kita kepada Muhammadiyah berkemajuan, menyukseskan program bangsa.
insya Allah menjadikan juga unsur utama fokus pada Indonesia Emas 45. Sekian saja, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hamama, terima kasih. Jazakallah katsiran. Amin. Luar biasa, alhamdulillah mencerahkan kita semua. Pagi-pagi nih sudah diberi charger, luar biasa. Prof, di sini sudah ada pertanyaan. Oh iya, monggo. Izin saya bacakan ya, Prof ya pertanyaannya. Silakan. Baik, ini dari Pak Roy Martin di Linggawangi. Prof, bagaimana caranya memfungsikan majelis atau lembaga di Muhammadiyah itu dengan proporsional katanya? Karena di sini tambahkan lagi, selama ini yang kami rasakan, majelis dan lembaga itu sekedar pelengkap penyerta dari anggota pimpinan terpilih yang 11 atau 13 orang yang sangat dominan. Katanya begitu, Prof. Untuk sementara satu dulu mungkin ya. Iya. Baik, itu pertanyaan yang baik sekali untuk meningkatkan kualitas Muhammadiyah. Baik sekali. Pertama tadi, saya memang di tengah-tengah tadi saya mengatakan bekal pengetahuan kita. Bekal itu akan memberitahukan pada kita bahwa kita Muhammadiyah, perempuannya namanya, pelaku perempuannya namanya Aisyah. Itu apa? Itu adalah organisasi. Organisasi itu artinya tata kerja supaya kerjanya efektif, tertib, teratur, bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada siapa? Kita organisasi Islam. Jelas. Islam, karena hanya Islamlah yang akan diterima oleh Sang Pencipta yang menciptakan kita. Itu kan. Nah, berarti kalau organisasi kerjanya yuk menurut katanya organisasi. Tapi organisasi itu nanti ada tujuan supaya apa? Sesuai dengan keberadaan kita. Sesuai dengan keberadaan kita itu apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Nggak ada. Tadi sudah dikatakan pertama kali surat An-Nahl kan. Tuh. Yang kedua, sudah tidak ada lagi. Jadi dalam tertib itu, misalnya ada saya tunjukkan satu hal yang sangat menonjol. Sangat menonjol. Pertama, Muhammadiyah dari segi keseluruhannya. Sekarang semua bangsa ini sedang menyiapkan barang gede banget. Yang kedua, kita mempunyai muktamar. Muktamar itu forum kita yang paling besar. Rembukan dunia Muhammadiyah. Silahkan itu. Kalau tiga, di situ itu kita harus melihat kita ini masing-masing manusia akan masuk dalam tata kerja. Tata kerjanya bagaimana? Tata kerjanya, pertama, kalau misalnya jangan ada pembicaraan atau pembicaraan sebelumnya 3 menit saja ya, sudah 3 menit. Nah kalau nanti ditegur, itu tata kerja. Supaya apa? Supaya efektif. Tapi tidak berarti kamu harus nurut saya ya. Tidak. Dirembuk, tadi katakan tata kerja, tarjeh. Itu kan ditembuk, ya toh? Rembuknya juga setiap kiai, setiap ustadz itu bukan harus punya saya. Enggak, apa dasarnya? Kitab ini loh, kitab ini, oh ya hadis ini, sahih apa tidak? Oh ya sahih, tapi ini adalah isnad yang begini loh gitu. Itu namanya tata tertib. Itu namanya dikerja di ini. Kalau saya harus menentukan, enggak, saya sebagai ketua, ini pengalaman saya ya. Ya mudah-mudahan itu enggak salah ya mudah-mudahan. Sebagai ketua. Saya merasa sebagai ketua, bukan karena saya paling pintar, tidak. Mungkin ada yang ingat pernah saya datang di satu tempat di Ranting, saya katakan, ibu-ibu saya ini ditugasi oleh organisasi, suruh jadi ketua yang menjadi pelayan, pelayan organisasi dalam bidang ini. Caranya gimana? Ya saya cari, bagaimana saya nggak tahu semuanya. Maksud saya tahu semuanya, yura atau enggak tahu. Ya mengenai ini yang tahu ibu, mungkin ibu yang dari Ranting lebih tahu dari saya. Jadi silakan, omongnya Pak, ayo kita diskusin. Maka organisasi itu, forum diskusi menjadi sangat penting. Sehingga saya sebagai ketua umum itu, aku waktu itu saya memberi tempat seluas-luasnya untuk ini. Tapi ditoto. Gitu. Penataan itulah yang disebut dengan organisasi.
Tidak berarti aku pinter, aku bisa, aku harus menentukan. Enggak, ini noto organisasi gitu. Prof, maaf saya menyela dulu. Kita akan tutup dengan TV-mu. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin. Oke, silakan. TV-mu dilanjut ya. Silakan. Baik, jazakallahu khairan Prof Hamamah yang sudah mencerahkan kita bersama. Ibu dan Bapak jamaah Gerakan Subuh Mengaji serta pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Prof Hamamah membersamai kita sampai pukul 6.30 dan kita akan berakhir. Marilah kita bacakan hamdah bersama-sama untuk mengakhiri pengajian kita dengan TV-mu. Saya Mulyati, moderator Gerakan Subuh Mengaji, undur diri. Mohon maaf bila ada kehilapan serta kekurangan. Insya Allah kita bertemu esok hari di TV-mu dengan jam yang sama dan link yang sama, tapi narasumber dan tema yang akan dibahas berbeda. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.